Jebakan ini ternyata sudah disiasati dari awal perjalanan mereka. Sementara itu Van Helsing yang sudah berada di kereta Frankenstein diserang lagi oleh manusia serigala yang membuat mereka terhempas di sisi kiri dan kanan kereta itu. Carl yang berada di dalam kereta begitu panik dengan situasi itu. Frankenstein yang berada di samping Carl meminta untuk melepaskan kerangka yang terikat di tangannya untuk menolong mereka. Sampai di sini kita bisa simpulkan bahwa Frankenstein meskipun memiliki fisik yang buruk tapi mempunyai sifat yang sangat baik. Ibarat pepatah, jangan melihat karung dari luarnya. Namun ketegangan belum usai sampai di situ. Manusia serigala itu menyerang lagi kereta mereka. Sampai akhirnya mereka memutuskan melompat dari kereta yang sudah mirip seperti motor Ghost Rider itu. Saat serigala itu mencoba menerkam Van Helsing mencoba menembaknya, lalu mereka terhempas secara bersamaan. Usai melewati atmosfer yang begitu menegangkan, Anna menemukan Falken yang sudah sekarat. Di detik-detik akhir hayat Falken, Anna berbicara pada Falken bahwa mereka pasti akan bertemu lagi. Dan Falken pun tewas saat itu juga. Sesaat kemudian Van Helsing menghampiri Anna. Anna begitu marah pada Van Helsing. Namun ketika Anna melihat gigitan serigala tepat berada di badan Van Helsing, Anna berkata, "Oh my god, kau telah tergigit." Anna yang ketakutan mencoba menghindari Van Helsing. Namun tiba-tiba Anna diculik oleh pengantin Dracula. Van Helsing yang melihat Anna sudah dibawa oleh Dracula tak berdaya dengan situasi itu. Singkat cerita, Van Helsing dan kawannya sudah sampai di kota. Tapi tiba-tiba pengantin Dracula datang menghampiri mereka dengan maksud menyampaikan pesan si Raja Dracula untuk melakukan barter antara Frankenstein dan Anna di pesta topeng besok malam. Van Helsing yang menyetujui kesepakatan itu rupanya mengatur siasat untuk mengakali si Raja Dracula dengan menyembunyikan si Frankenstein di pemakaman di daerah itu. Namun satu hal yang mereka tidak ketahui bahwa ada seseorang yang mengikuti mereka di tempat itu. Di perjalanan menuju pesta, Carl berbicara pada Van Helsing bahwa dia masih punya waktu 48 jam untuk melawan kuasa Dracula seperti yang dialami oleh Falken. Singkat cerita, mereka pun tiba sampai di pesta topeng. Saat si penyanyi melantunkan nyanyiannya, terlihat Anna yang sudah dipengaruhi pikirannya menari bersama si Raja Dracula. Tak ingin kehilangan kesempatan, si Raja Dracula mencoba untuk beradu mulut bersama Anna. Menang banyak. Sementara itu Van Helsing sedang mengatur siasat bersama sahabatnya untuk menyelamatkan Anna. Ketika si Raja Dracula mencoba menggigit Anna untuk dijadikan pengantin barunya, Carl mendorong orang yang sedang menyemburkan api dari mulutnya yang mengenai si Raja Dracula. Kemudian disusul Van Helsing yang bergelantungan menyelamatkan Anna. Usai menyadarkan Anna dari pengaruh Dracula, tiba-tiba muncul Igor yang menggotong si Frankenstein melewati keramaian itu. Kemudian si Raja Dracula berkata, "Ini semua sudah sebagaimana mestinya." Lalu menyuruh orang-orang yang berada di situ menyerang mereka. Mendengar perkataan itu, mereka langsung berubah wujud menjadi Dracula. Wow. Beruntung Carl menyelamatkan mereka dengan menaruh alat yang berbahan zat kimia yang melenyapkan segerombolan Dracula itu. Lama kemudian Van Helsing melihat Igor membawa Frankenstein menggunakan perahu kayu dengan ekspresi yang sangat kajili-jili, dan dia bersumpah akan menyelamatkan Frankenstein. Mendengar perkataan Van Helsing, Carl berbicara pada Van Helsing. Dia telah menghubungi markas mereka yang berada di Roma, bahwa atasan mereka berbicara meskipun telah berhasil membunuh Raja Dracula, Frankenstein harus tetap dibunuh juga. Mendengar perkataan itu, Van Helsing dengan penuh emosi mencekik leher sahabatnya itu. Dari sini sudah mulai terlihat reaksi dari gigitan serigala mulai merubah Van Helsing yang sangat idealisme dan budiman ini menjadi sangat beringas. Usai menenangkan dirinya, keesokan harinya mereka kembali ke puri si profesor untuk menemukan Dracula. Namun faktanya ketika mereka sudah sampai di sana sudah tidak ada siapa-siapa. Kemudian mereka ke rumah Anna dengan kejeniusan Carl mencoba untuk mengungkap teka-teki Dracula. Sampai akhirnya mereka menemukan sebuah titik terang di mana pada dahulu kala nenek moyang Anna pernah menggunakan sebuah pintu rahasia. Tapi masalahnya, di mana pintu itu? Sampai akhirnya Van Helsing mengingat perkataan Anna tentang ayahnya yang terus-menerus melihat peta besar di rumah itu. Dia meyakini bahwa itu adalah pintunya. Dan benar saja ketika dia melengkapi bagian sobekan peta itu, seketika itu juga peta itu berubah menjadi sebuah cermin. Dengan penuh kebingungan, Van Helsing mencoba untuk memasukkan tangannya ke dalam cermin itu, yang ternyata sisi lain cermin itu menembus dimensi lain. Mereka bertiga pun langsung menembus cermin itu, di mana cermin itu mengantarkan mereka tepat berada di puri Dracula.
Saat sudah sampai di sana, mereka melihat telur-telur Dracula yang berjuta-juta kali lipat banyaknya. Tiba-tiba mereka menemukan si Igor. Saat si Igor mau dibunuh, tiba-tiba mereka melihat Frankenstein yang akan dinaikkan ke atas kuil itu untuk dijadikan bahan eksperimen. Dengan pengaruh gigitan serigala, dia mampu membengkokkan jeruji besi dengan tangannya. Namun Frankenstein berbicara pada Van Helsing bahwa Dracula punya ramuan pembebas kutukan serigala jadi-jadian itu. Carilah ramuan itu, selamatkan dirimu, kata Frankenstein. Van Helsing yang bingung bertanya pada Igor mengapa Dracula menyimpan obat penawar itu. Kemudian Karl berbicara pada Van Helsing bahwa dia menyimpan obat penawar karena yang bisa membunuh Dracula hanya manusia serigala. Sehingga jika ada yang mencoba membunuhnya, maka obat itu bisa membebaskan kutukannya. Sesaat kemudian mereka mengatur rencana di mana Karl dan Anna mencari obat penawar itu. Sementara Van Helsing harus membunuh si Raja Dracula tepat jam 12 malam. Dan jika tepat jam 12 malam dia belum sembuh, maka mereka harus membunuh Van Helsing. Dengan penuh berat hati, Karl menyetujui perkataan Van Helsing. Sementara itu si Raja Dracula sudah siap memulai eksperimennya. Give that life to my children. Di tempat lain, Anna dan Karl yang mengikuti si Igor sudah menemukan obat penawar itu. Namun tiba-tiba si Igor dengan kelicikannya mengurung Anna dan Karl di tempat obat penawar itu. Tak lama kemudian mereka didatangi oleh pengantin Dracula. Tak ingin kehilangan banyak waktu, Anna langsung mendorong tempat obat penawar itu, di mana obat penawar itu dilindungi dengan cairan air keras yang bisa dimanfaatkan untuk merusak jeruji besi yang mengurung mereka. Kemudian Anna menyuruh Karl untuk pergi menemui Van Helsing. Akan tetapi perjalanannya untuk menemukan Van Helsing tak seindah yang dibayangkan. Karena di perjalanannya dia dihadang oleh Igor yang menggunakan tongkat penjinak lele. Anjing, penjinak lele. Belum lagi cuaca yang begitu ekstrim di saat itu. Sementara itu Van Helsing yang mencoba menyelamatkan Frankenstein di ujung kuil diketahui keberadaannya oleh si Raja Dracula. Bersamaan dengan itu petir menyambar Frankenstein sehingga membuat anak Dracula menetas dari kantong-kantong itu. Namun akibat sambaran petir itu Frankenstein terhempas dari ujung kuil itu. Ketika dia terjatuh dia berusaha untuk menarik kabel yang ada di situ untuk mengayunkan dirinya. Di mana kabel yang diraihnya itu menjatuhkan si Igor yang sedang mengejar sahabat Van Helsing. Mem tuh. Frankenstein yang masih bergelantungan di kabel itu meminta bantuan pada Karl untuk menolong dirinya. Melihat kondisi Frankenstein yang begitu gigih ingin tetap hidup, Karl berusaha untuk melepaskan pengganjal kabel itu guna mengayunkan si Frankenstein, di mana hempasan kabel itu menuju ke tempat Anna yang hampir saja diterkam oleh si pengantin Dracula. Tak ingin ambil diam, Frankenstein yang sangat baik hati langsung melawan si pengantin Dracula dan menyuruh Anna cepat-cepat menemukan Van Helsing. Anna yang mengingat waktu mereka begitu sempit memilih jalur pintas dengan mengayunkan dirinya. Sementara itu Karl melemparkan obat penawar tadi ke arah Anna yang mengayunkan dirinya. Di sisi lain Van Helsing kini sudah bertemu dengan si Raja Dracula, di mana disinilah terjadinya final fight antara si Raja Dracula dan Van Helsing yang sudah berubah wujud menjadi si manusia serigala. Namun sialnya, ketika dia sudah mau membunuh si Raja Dracula, bulan purnama yang menghiasi malam itu diselimuti oleh awan yang begitu tebal yang membuat Van Helsing kembali ke wujud manusia. Si Raja Dracula yang tetap santuy dengan situasi itu mengungkapkan kata-kata yang membuat Van Helsing melongo, bahwa di masa lalu Van Helsing lah yang membunuh si Raja Dracula. That it was you who murdered me. The return of my ring. Sampai di sini kita bisa mengetahui bahwa Van Helsing merupakan reinkarnasi dari tangan kiri Tuhan. Seperti yang tertulis di buku sejarah Transilvania, yang bisa membunuh Dracula hanyalah tangan kiri Tuhan. Sesaat kemudian bulan purnama kembali bersinar lagi. Dan tak ingin berlama-lama lagi, Van Helsing yang buru-buru mau pergi syuting film X-Men langsung membunuh si Raja Dracula. Anjing. Bersamaan dengan itu, anak-anak kalong yang meresahkan warga bumi dan para pengangguran tanpa tanda jasa langsung punah dari muka bumi yang tercinta ini. Tak lama kemudian, Anna datang mencoba untuk menyuntikkan obat penawar itu. Namun Van Helsing yang sudah tidak dapat mengontrol diri langsung menerkam Anna. Karl yang melihat itu mencoba untuk menyerang Van Helsing, di mana seperti perjanjian mereka, jika dia tidak lepas dari kutukan itu, maka dia harus dibunuh.
Namun ternyata obat penawar tadi berhasil disuntikan ke tubuh Van Helsing. Akan tetapi Anna harus tewas akibat diterkam oleh Van Helsing. Van Helsing yang mulai sadar begitu menyesali perbuatannya. Ku menangis melepaskan kepergian dirimu dari sisi hidupku. Harus selalu. Usai mengkremasi mayat Anna, Van Helsing pun pergi ke tempat syuting film X-Men. Sementara Frankenstein memilih untuk melanjutkan hidup sebagai nelayan di kawasan tersebut. Anjing, tamat ending yang sangat membanggakan. Oke guys, sekian dulu dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Thank you. See you next video. Music Studio.